Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman masih dalam keadaan yang sehat dan bersemangat menjalankan aktivitas dimanapun teman-teman berada. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel saya dan mendukung saya hingga sampai dengan saat ini. Baik, di vlog kali ini saya akan mereview, ini salah satu handheld atau konsol game portable yang cukup terkenal ya di masanya. Ini adalah salah satu produk keluaran PlayStation, Sony PlayStation, yaitu PS Vita. Nah, sekarang sudah lagi lagi booming handheld gaming yang portable seperti adanya Steam Deck atau ROG Asus Ally ataupun Nintendo Switch mungkin ya yang sudah populer. Dan PS Vita ini juga termasuk salah satu handheld game yang cukup terkenal di masanya. Jadi sekedar informasi, ini PS Vita merupakan konsol game portable atau handheld gaming yang diproduksi atau keluaran pada tahun 2012. Nah, ini sebenarnya ini barang yang sudah lama sekali ya, atau kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu. Dan ini sudah Sony secara resmi mengumumkan bahwasanya sudah tidak lagi memproduksi atau mengembangkan jenis PS Vita ini. Jadi ini produk yang saya beli, barang yang saya beli adalah kondisinya bekas dan refurbished atau kondisi yang sudah diperbaiki oleh atau disempurnakan oleh agennya ya, atau agen penjualannya. Jadi ini sudah bukan barang resmi lagi, bukan dari produknya lagi ya, tapi ini sudah barang bekas. Dan nanti kita lihat ya apa saja yang kita dapatkan ketika teman-teman membeli PS Vita di tahun 2023 ini ya. Tentunya ini boxnya juga sudah bukan box asli ya, bukan box bawaan, ini sudah barang refurbished. Dan ini saya beli dari salah satu toko atau marketplace yang cukup terkenal juga. Dan ini tentunya sudah unitnya sudah mengalami sudah di jailbreak dan sudah mengalami proses refurbish. Mungkin juga rekondisi saya juga kurang paham, tapi intinya ini sudah di installing ya, aplikasi software firmware yang sudah mendukung untuk gamenya yang lebih banyak gitu ya. Nanti kita akan lihat apa aja yang kita dapatkan ketika teman-teman membeli unit PS Vita di tahun 2023. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar yang membangun. Dan yuk kita lihat langsung. Baik, langsung saja kita review ya. Jadi ini adalah box PS Vita dengan kondisi refurbished atau rekondisi, dan ini bukan merupakan box originalnya ya. Jadi kondisinya adalah box putih seperti ini, ada logo PS Vita dan ada logo Sony di bagian atas. Ya, di kiri dan di kanannya kurang lebih hampir sama ya. Dan ya di belakangnya polos saja dan di bawahnya ada logo kecil ya. Kita langsung aja kita buka ya, kita lihat apa yang kita dapatkan ketika membeli PS Vita di tahun 2023. Nah, kita lihat isinya ya. Di sini kita akan dapatkan satu unit charging ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada charging adaptor ya, AC adaptor 5 volt ya. Ini khusus untuk PS Vita. Nah, tapi ya ini kondisinya ringan sekali. Saya nggak ngerti ini apakah memang original bawaan asli atau memang ini ya sudah luar gitu ya, saya kurang paham. Tapi di sini kita lihat bentuknya kecil seperti ini aja ya. Dan di sini ada lubang untuk kabel USB, dan di sini ada lubang powernya. Dan kita dikasih kabel ya. Nah, ini dia kabel power yang terhubung ke terminal power ya. Oke, nah ini dihubungkan seperti ini. Dan satu lagi kabel ya, ini dia kabel USB yang disambungkan. Oke. Dan nah ternyata PS Vita support kepada micro USB ya, kabel micro USB seperti ini. Nah, ini walaupun memang modelnya model lama, tetapi memang ini masih sering kita jumpai lah, masih familiar ya. Dan ini seri PS Vita Slim PCH 2000 yang terbaru ya. Nah, kurang lebih kita dapatkan satu unit charger, kabel charger seperti ini sudah cukup lumayan. Oke. Kita lihat, nah ini adalah satu unit PS Vita Slim.
Sebentar kita singkirkan. Oke, sepertinya sudah kosong ya. Oke, ada lagi isinya ya. Oke, kosong. Kita singkirkan dulu kotaknya. Oke, teman-teman, di sini kita dapatkan satu unit PS Vita Slim ya. Dan ini yang saya pesan adalah PS Vita Slim yang terbaru ya, model terbaru atau tipe PCH 2000. Ini keluaran tahun 2012 atau sekitar 10 tahun yang lalu ya. Nah, ini PS Vita Slim ya, salah satu tipe ya, ada dua tipe, PS Vita Fat dan PS Vita Slim. Nah, ini saya yang pesan adalah PS Vita Slim yang ukurannya lebih tipis dan ada perbedaan di tombol-tombol pada unitnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini layar yang digunakan adalah layar tipe IPS ya. Ini ukuran layar ya seperti ini. Kondisinya layar tipe IPS karena kita lihat ini dia tidak hitam semua ya. Ya. Kalau untuk PS Vita Fat itu ada yang tersedia layar LED ya. Jadi lebih hitam, warnanya lebih bagus. Tapi memang di sini kita lihat ada perbedaan warna antara frame ya dan layarnya. Di atas ada logo Sony dan di bawah ada logo PS Vita. Oke. Kemudian kalau kita lihat di bagian kiri ini ada tombol kursor atas bawah kiri kanan ya, khas ya untuk mengatur permainan ya. Kemudian ini juga ada joystick sebelah kiri ya, fleksibel sekali ya, lembut sekali. Dan ini ada lubang sound, lubang stereo ya, lubang audio. Dan ini ada menu atau ada logo PS PlayStation ini sebagai menu home ya. Oke. Di bagian kanan, kita lanjut bagian kanan dulu ya. Ini ada, nah ini khas dari Sony PlayStation, itu adalah tombol segitiga bulat X atau silang dan peta ya. Ini adalah khas dari Sony PlayStation. Ini tombol untuk mengatur permainan ya, mengatur permainan ya. Kemudian ini ada joystick sebelah kanan juga cukup lembut. Ini juga ada audio ya, lubang audio stereo, dan ada tombol start dan tombol select ya di bagian sebelah kanan. Dan teman-teman, ini yang menarik ya. Jadi konsol gaming dari PlayStation ini menyediakan satu buah kamera depan ya. Ini kurang lebih seperti ini kamera ya. Kamera 0,3 megapiksel dan terhubung di kamera belakangnya. Kalau kita lihat di bagian belakang, nah ini dia. Ini di bagian belakang juga ada kamera belakang ya. Ini ukurannya 0,3 megapiksel ya. Nah, ini ya lumayan, kita bisa mengambil atau mendokumentasi atau mengambil gambar gitu ya. Dan di sini juga di bagian belakang ada logo PlayStation ya. Ini ada hand gripnya ya, ini karet, bahannya karet. Tetapi di sini teman-teman harus tahu, di sini juga ada semacam touchpad atau layar sentuh ya. Ini di bagian kiri dan kanan ya, sebagai pengganti tombol dari L1, L2 dan R2. Jadi ini adalah touchpad. Jadi ada beberapa game yang memang mendukung penekanan di bagian belakang ini, sini. Kalau ini hand gripnya ya, jadi sekitar sini. L2 dan R2. Jadi kalau di bagian atas ini L1 ya. Ini tombol L1-nya, ini tombol R2 ya. Jadi L1 dan R1, dan ini L1, L2 dan R2 ya. Ini khas memang tombol pada Sony ya, pada game Sony. Teman-teman yang memang sudah pernah punya konsol game PlayStation pasti paham ya, joysticknya seperti ini ya, L1, L2, R1, R2 ya. Nah, di bagian atas di sini ada tombol power on off, dan ini ada semacam slot atau tray ya untuk memori. Nah, ini memori atau pengisian memori game-game yang secara digital bisa diinstal ke dalam memori seperti ini. Dan nanti juga game-game yang memang manual atau game-game yang memang game fisik bisa diinstal, bisa dimasukkan kasetnya ke dalam sini ya. Berbeda dengan PSP yang lama ya. Jadi kasetnya di sini ya, di bagian belakangnya ya, kita buka seperti ini. Tapi kalau PS Vita dia langsung kepada bentuknya pada memori seperti ini. Oke, dan ini ada di sebelah kanan ada volume plus minus ya, untuk menaikkan dan menurunkan volume. Dan ini tadi tombol R2-nya. Kalau di bagian bawahnya kita lihat, nah ini ada semacam ya, ini apa, untuk mengikat apa ya, tali aja ya, untuk tali agar tidak jatuh
ya. Dan kemudian ini ada lubang untuk charging ya, charging micro USB. Kemudian ini ada lubang audio jack HS ya. Dan ini ya, ini saya kurang paham ini apa ini. Ini mungkin teman-teman yang tahu boleh di klik di kolom komentar ya, diketik ya. Apa ini kira-kira nih? Sepertinya kayak lubang SIM gitu ya, SIM card gitu ya. Nah ini juga ini untuk talinya gitu ya, tali untuk pegangannya ya. Nah kurang lebih seperti ini ya. Ini PS Vita seri paling baru, PS Vita Slim PCH 2000 yang sudah di jailbreak Henkaku PKG. Nah nanti akan tersedia beribu-ribu game dari jenis PS1, game Boy, PS1, PS2, game PS3, bahkan ada beberapa game yang sudah unit yang sudah support untuk game PS4 ya. Nanti kita akan coba cek. Dan ini harganya kurang lebih kondisinya refurbished bekas, ini saya dapatkan sekitar 2.100.000. Nah ini alasan kenapa saya memilih Sony PlayStation PS Vita ini adalah memang ada beberapa pilihan handheld gaming seperti Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch, kemudian ada juga ROG Asus Ally, kemudian ataupun Steam Deck yang baru-baru ini cukup populer ya, yang harganya juga sudah turun lumayan gitu ya. Tapi memang salah satu beberapa faktor atau beberapa alasan yang menjadikan saya memilih PS Vita ini, yang pertama adalah kesan nostalgianya ya. Kita dari kecil terbiasa bermain permainan atau game-game dari PlayStation, PS1, PS2, PS3. Jadi kesannya itu, game-gamenya itu saya senangi ya. Ada beberapa game PlayStation seperti Final Fantasy, Resident Evil, kemudian Digimon ya, itu yang tersedia di PS ya, PS dan memang nostalgia sekali lah. Jadi saya ingin mengulang game-game yang memang dari PS1, PS2, PS3 yang memang masih tersedia dan sudah di Henkaku di unit ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya apalagi kalau bukan masalah harga. Jadi harganya memang paling miring ya ini PS Vita ini, PS Vita Slim ya. Ini harganya 2.100.000 dan ini cukup murah ya. Teman-teman bisa dapatkan unit bermain game di mana saja bebas, dan ya harganya juga cukup miring dibandingkan dengan Nintendo Switch yang terbaru. Itu ada Nintendo Switch AMOLED, itu harganya masih sekitar 4 sampai dengan 5 jutaan. Ya, memang ada harga-harga yang miring tapi ya itu sudah cukup ya lumayan lah ya. Nah, makanya saya senang ini harganya cukup terjangkau. Yang ketiga, bentuknya. Nah, saya rasa ini bentuknya cukup futuristik ya, walaupun sudah lama, sudah sekitar 10 tahun yang lalu, dan ini memang masih enak dipegang. Ya, futuristik sekali, dan ini tersedia kamera lah, dan ada touchpad di belakangnya, kemudian bisa ada apa ya, joystick kiri kanan. Itu cukup futuristik lah menurut saya, dan memang ukurannya jauh lebih kecil. Jadi rasanya ini kalau dikantongin saja sudah bisa ya, dibandingkan dengan Nintendo Switch ya, itu lumayan besar di atas ini ya, lebih besar. Kemudian apalagi Steam Deck ya, Steam Deck itu sudah cukup besar ukurannya dan agak sulit kalau dibawa atau dimasukin ke dalam tas ataupun ya dibawa kemana-mana ya. Jadi ini memang cukup simpel, sederhana. Jadi saya senang ukurannya yang kecil ini, memudahkan atau membuat saya memudahkan menyimpan dan membawanya. Dan memang beratnya saja ini sekitar 220 gram lah, cukup ringan lah. Jadi ini rasanya dikantongin saja sudah cukup aman gitu ya. Yang itu ketiga. Yang keempat adalah ya ini sudah tersedia jailbreak ya, sistem firmware atau softwarenya yang memungkinkan kita dapat memain beribu-ribu game dari PS1, PS2, PS3 hingga game Boy serta game PSP. Nah ini tentunya sangat memorial sekali. Jadi makanya saya memutuskan untuk membeli PS Vita. Dan kita akan lihat nanti bagaimana kondisi di dalamnya pada video berikutnya. Dan ini saya sekedar mau mencoba mengaktifkan apakah berjalan. Nah ini kita lihat. Oke, ini tampilan awalnya ya, seperti ini. Layarnya IPS ya. Nah ini ada keterangan produknya. Oke, khas sekali. Ini dia tampilan awalnya ya, seperti ini. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana dengan isinya di dalam ya, dan bagaimana sistem atau menu-menu yang tersedia. Tetapi memang, nah ini sudah hidup, sudah berjalan, artinya
unit ini berjalan dengan baik ya. Oke, saya rasa ini dulu untuk perkenalan kita mengenai PS Vita 2023. Apakah masih worth it atau enggak? Saya pikir masih worth it ya, teman-teman yang memang menginginkan satu handheld gaming yang sederhana, mungkin untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, ini bisa menjadi alternatif pilihan daripada harus merogoh kocek lebih dalam, memaksa beli Steam Deck ataupun memaksa beli ROG Asus Ally atau yang sejenisnya ya. Handheld gaming ini juga sudah cukup lumayan ya, sudah tersedia beribu-ribu game, nanti akan saya tunjukkan di video-video berikutnya. Dan memang ini cukup sederhana, ringan, dan mudah dibawa ke mana-mana karena ukurannya. Oke, saya pikir itu saja untuk video kita hari ini ya. Terima kasih ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar yang membangun, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.